Jadi menurut saya kok orang Kristen ini kayaknya aneh banget ya. Disepong Suaranya dikit kekecilan Pak Kairo. disepong dikit sama Panji Gumilang soal Shalom Aleichem langsung Nggak kelinjang. nggak disepong. Kandrun juga kau ya. Bukan. Ini ya menurut saya biasa aja. Itu sebenarnya ya, Oh justru kita biasa, justru muslim yang aneh. Kok pada protes, pada beling satan, Islah Bahrawi, lalu itu NU, Mahmud MD, lihat tuh katanya. Emang suka nyepong. Lu yang suka nyepong ya? Lu? Pak, diem dulu dong, woi. Kan ini kan hak saya untuk ngomong kan. Saya bisa lanjut ngomong kan nih Pak Paul? Pak Paul sebagai hostnya nih. Bukan menggelinjang keenakan, cuman kita kaget ya kalau ada seperti orang Buya Sakur, seperti Panji Gumilang di Indonesia nih ya. Kalau ada orang Islam punya pikiran seperti Buya Sakur dan Panji Gumilang, kita heran kok ada orang pinter ya di Islam ya. Nah, itu loh. Kok ada orang pinter ya di Islam? Selama ini kan kita berpikir orang semua goblok, tolol, compong, tolol, kupluk, semplung semuanya. Begitu tiba-tiba ada Panji Gumilang, wah, ada yang cerdas di Islam ternyata ya. Saya kan sudah sering menyebut dari Mahmud MD-nya sendiri, dia standar ganda. Standar ganda, Mahmud MD standar NKRI ganda. Munafik ya ditangkap dengan Mahmud MD ya. undang-undang penistaan agama, Somad tidak ditangkap. Ya kan? Dan misalnya ada isu NII, bisa juga dia sedang bersih-bersih jejak, dia belum bertobat sungguh-sungguh. Tapi kalau dia bertobat sungguh-sungguh, kita kasih kesempatan dia buat bertobat, ya kan? Cuman bisa jadi itu hanya pengalian isu juga cara-caranya Panji Gumilang itu. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Juga tadi jangan menggelinjang keenakan juga, hati-hati juga. Kedua, MUI itu hanyalah sebagai LMS sama dengan PGI dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lainnya. Saya kira itu aja Pak, terima kasih. Lanjut, Kairo konspirasi. Bentar, Pak, saya mau nanya Pak, ini Pak Ya. Robi di Amerika kan ya? Iya. Ya Amerika Pak ini Gregorius, lanjut dulu. Ya, salam buat lanjut semuanya. ya. Di Kairo lalu Pak Gregorius ya nanggepin ya. Ya Pak Kairo silakan. Jadi menurut saya kok orang Kristen ini kayaknya aneh banget ya. Disepong Suaranya dikit kekecilan Pak Kairo. disepong dikit sama Panji Gumilang soal Shalom Aleichem langsung Nggak kelinjang. disepong. Kandrun juga kau ya. Bukan. Ini ya menurut saya biasa aja. Itu sebenarnya Oh justru kita biasa, justru muslim yang aneh. Kok pada protes, pada beling satan, Islah Bahrawi, lalu itu NU, Mahmud MD, lihat tuh katanya. Emang suka nyepong. Lu yang suka nyepong ya? Lu? Pak, diem dulu dong, woi. Kan ini kan hak saya untuk ngomong kan. Ya, kalau komentar begitu, awalnya, terus Anda juga baru muncul, kita udah langsung, kita itu udah namanya ada kadrun detected, butuh ada sensor kita, hati-hati banget. Gitu. Kan saya udah bilang shalom, Pak. Bukan ini dong. Kita nggak akan terkecoh dengan orang bilang salam. Tolong tampil Ya muka kan? Pak, kalau mau bicara Pak. Kalau nggak tampak muka, gitu. Kalau mau bicara kayak begitu. Jadi Mau nggak gini, tambah gini. muka? Kalau bicaranya Ngobrol tadi nggak nyepong apa-apa, begitu, tapi terus tambah tampil muka. Saya kira begitu. Jadi gini, lanjut dong, saya ngomong dong. Iya, nggak apa-apa, tapi tampil muka. Dan semuanya juga tampil muka kalau bicara kan. Yang lain kagak tuh. Udah, lanjut. Yang jangan denger, jangan lihat Nggak, mukanya. kalau Lihat saya ngomong. kalau kadrun bahasa nyepong begitu harus sambil muka. Hei, anjing gua aja teriak dengan suara lo. Tuh. Rodi, shut up. Saya bisa lanjut ngomong kan nih Pak Paul? Pak Paul sebagai hostnya nih. Ya jangan sepong-sepongan gitu dong. Masa datang-datang udah nyepong. Nggak enak amat tuh datang-datang nyepong. Cebu amat aja lu. Saya lanjut ya. Jadi saya menurut saya ini biasa aja sebenarnya. Orang-orang ini orang-orang yang konservatif ini mungkin menganggap Panji Gumilang sebagai seorang yang sudah melenceng daripada core Islamnya. Ya. Menurut saya satu di situ.
terhadap apakah kita sebagai orang Kristen itu harus mendukung dia, netral aja Pak sebenarnya. Nggak usah terlalu menggelinjang keenakan. Jangan kayak gitu juga Pak, biasa aja. Ya Muhammad aja lu kejang-kejang menggelinjang. Satu lagi, ini sebenarnya tes terhadap Pancasila itu sendiri Pak. Dalam alam pemikiran saya menganggap telah terjadi perubahan ya Pak ya, perubahan paradigma nih Pak. Jadi kalau menurut saya sekarang ini orang Indonesia sudah menerapkan agama yang berisikan sub-sub Pancasila, bukan lagi Pancasila yang mengakomodir agama Pak. Jadi ini hal yang perlu kita perhatikan Pak. Orang-orang kita kalau misalnya disenggol sedikit mengenai agama langsung kayak apa ya, beling satan gitu Pak. Ini yang terjadi oleh mayoritas Islam. Berkaitan dengan apakah ada peran terselubung terhadap isu NII, Panji Gumilang dan sebagainya, menurut saya ada Pak. Karena dalam bukan rakernas ya, PDIP yang waktu itu bulan Soekarno tersebut wacana Andika Perkasa ingin diduetkan oleh Ganjar Pranowo Pak. Dan ini mungkin yang menjadi mainan orang-orang yang kita tidak ketahui Pak. Bapak perlu tahu bahwa Andika Perkasa ini merupakan mantu dari AM Hendro Priyono, ya. Dan AM Hendro Priyono ini saat ini sedang dijadikan apa ya namanya ya, bulan-bulanan lah oleh orang-orang Islam radikal. Disebutlah dia sebagai agen Mossad, agen CIA, karena kan dia kan latar belakangnya kan intelijen ya Pak ya. Itu aja sih Pak yang mungkin kita perlu perhatikan ke depannya. Saya bersyukur Pak dengan kejadian seperti ini Pak. Saya menganggap ini sebagai sebuah sebuah keuntungan untuk mengetes apakah Pancasila itu sakti atau tidak. Itu aja Pak. Tapi nggak ikut menggelinjang apa enggak? Enggak ya. Saya sih nggak keluar sih Pak. Peju saya nggak keluar. Udah itu aja. Kalau menggelinjang mah kau mau bawa peju segala jorok nih. Jorok lu. Udah pakai sepung, pakai peju segala macam. Jorok nih. Lanjut. Cuman maksudnya begini loh. Nanti Bukan. Pak Pol, Kenapa ya Pak Andi, silakan lanjut dulu Pak Andi. yang bekas Panglima itu kalau mau maju, saya senang. Salah satu pertanyaan saya ini, dapat dari mana lu 170 miliar harta lu itu, duit dari mana? Itu perlu ditanya. Sulit. Masa jadi Panglima bintang 4 bisa hartanya 178 miliar. Duit dari mana cuy? Tapi kalau masalah itu tadi ya, sebetulnya bukan menggelinjang keenakan, cuman kita kaget ya kalau ada seperti orang Buya Sakur, seperti Panji Gumilang di Indonesia nih ya. Kalau ada orang Islam punya pikiran seperti Buya Sakur dan Panji Gumilang, kita heran kok ada orang pinter ya di Islam ya. Nah, itu loh. Kok ada orang pinter ya di Islam? Selama ini kan kita berpikir orang Islam goblok, tolol, compong, tolol, kupluk, semplung semuanya. Begitu tiba-tiba ada Panji Gumilang, wah, ada yang cerdas di Islam ternyata ya. Ada Buya Sakur, wih, ada yang cerdas. Jadi bukan menggelinjang karena disepong, cuman kita heran aja gitu loh. Itu kalau bahasa Leonardo itu lockout Pak. Itu mulai si Buya Sakur, Panji Gumilang mungkin sudah lockout Pak. Menurut Lockoutnya saya di mana? Ayo jawab. Lockoutnya di mana? Lockoutnya di karena mana? sudah bertentangan dengan core Islam itu sendiri Pak. Itulah yang disampaikan Isra Bahrawi. Jadi sekarang coba Anda jawab ya. Panji Gumilang mengatakan Al-Quran bukan kalimatullah. Salahnya di mana? Nah itu makanya lockout tadi itu Pak. Bukan Dia cuma sendiri- lockout, blackout
juga itu. Dia sendiri nggak bisa baca. Bukan cuma Dia lockout, sendiri- blackout juga, Pak. yang ngomong Dia tidak lockout, nyepong Pak. tadi nggak bisa membantah dengan bahasanya dia, padahal sudah dengan ngomong jorok segala macam. Apa yang dikatakan Panji Gumilang bahwa Quran itu bukan kalimatullah. Coba dijawab. Kalau saya pengen ngetes sih. Anda punya Saya nggak otak mau sampai di ngomong mana itu gitu, karena sampai ngomong karena itu sudah sampai ngomong nyepong tadi segala macam. sudah core Islam ya Pak ya. Saya nggak mau ngomong itu Pak. Bukan soal koris. Iya, lu ngomong jorok sih tadi. Jadi pada marah lu. Saya kenapa? Biasa aja. Biasa aja Pak. Iya, Ya, saya jorok kasih tahu dah. ya. Istilah Bahrawi. Ini Pak Gajah Mada udah lama nggak disepong soalnya. Sampai kuning kali keluar kalau gitu ya. Jorok lu. Nah, jadi banyak muslim itu seperti, kalau Anda muslim ya, banyak muslim seperti Anda. Jadi menuduh Panji Gumilang itu salah, tapi nggak bisa mengungkapkan salahnya di mana. Jadi ini kan kesempatan 1.000 orang nonton. Ya, Saya Anda netral. sebutkan salahnya di mana coba. Saya netral, saya tidak menganggap dia salah dan tidak menganggap dia benar, Pak. Saya netral aja, itu menurut saya itu sebagai hak berekspresi dia sebagai warga negara, Pak, menurut saya. Dan itu sebenarnya ujian negara kita ini untuk menerapkan Pancasila, apakah ada hak kebebasan berpendapat di situ atau tidak. Itu aja. Iya. Dan saya bersyukur kalau ada kasus seperti ini, Pak. Bersyukur itu sebagai tes apakah konstitusi kita dijalankan secara konsekuen atau tidak. Itu aja. Saya kan sudah sering menyebut dari Mahfud MD-nya sendiri, dia standar ganda. Standar ganda. Mahfud MD standar MKC ganda. Munafik ditangkap ya dengan Mahfud MD ya. undang-undang penistaan agama, Somad tidak ditangkap. Bahkan Berarti- diambangkan. Berarti Kasusnya diambangkan oleh Mahfud MD. asas Menko negara kita sudah berubah, Pak. Teokrasi yang mendukung Pancasila, bukan Pancasila yang mendukung sifat-sifat ketuhanan di dalam diri manusia Indonesia itu sendiri, Pak. Justru Menurut channel saya, ini ya, Pak. teriak-teriak itu karena Indonesia mulai berubah. Gitu. Nah, itu Makanya dia. ngomong kita Sudah ada begini. pergeseran, Pak. Udah digiring kita ke dalam. Iya. Halo Pak, siapa ini? Kalau menurut saya sih sebenarnya ini tes kepada pemerintah, bukan tes kepada Pancasila. Karena Pancasila itu merupakan undang-undang yang disepakati oleh seluruh komponen bangsa. Jadi di sini tes kepada Jokowi, beranikah dia menindak Ma'ruf Amin untuk menyatakan bahwa Pancasila itu kamu ide, Pak. salah. Jadi Pancasila dalam- itu ide, Pak. Ya, kita ingin Ide. mengembalikan konstitusi negara kita sebagaimana yang disepakati. Jadi kita tidak bicara benar tidaknya Panji Gumilang, ya sah-sah saja. Kalau orang menganggap dia juga salah, banyak yang pro ke dia. Kalau saya sendiri daripada MUI, jelas saya pilih Panji Gumilang. Dan jangan disalahkan, MUI Tapi bukan karena disepong kan, Pak? Bukan karena disepong Panji Gumilang kan? Ya orang di Pak Kairo ini. Saya merasa orang Kristen itu karena Panji Gumilang dengan kata shalom gitu kita langsung bukan begitu. Enggak, saya nggak ngaruh. Bapak bilang salah. Jangan salah. Bapak Kristen kok. Nah, kita juga kan tidak diserpong dengan misalnya mereka menyatakan Assalamualaikum. Itu bukan sesuatu yang signifikan dalam diskusi kita. Diskusi kita di sini adalah melihat bahwa ketegasan pemerintah untuk mengeksekusi peraturan yang sudah ada sebenarnya tak perlu ditambahkan SKB 2 menteri, SKUB segalanya, karena di sanalah sumber malapetaka. Ini ciptaan daripada Yusuf Kala pada 2006 bersama SBY. Karena apa? Kedua-duanya itu lebih condong kepada aturan-aturan agamanya supaya mereka makin hebat untuk meraih kekuasaan dan juga uang, perampokan uang negara. Dan sampai sekarang Jokowi ini tidak ada ketegasan, jadi itu yang kita tuntut. Dan dia tidak jangan merasa salah kalau dia bertindak tegas, masyarakat Undang-Undang Dasar 45 yang disetujui. Kalau masih ingin melihat adanya
kesatuan daripada negara kita. Sebagai kelompok minoritas yang termarginalkan, merasa kita nggak perlulah di negara seperti ini. Kalau kita di luar negeri saja bisa dihargai, kok di negara sendiri kita ditekan oleh bangsanya. Ini munafik ini namanya. Pak. Ya, Jadi sebenarnya kemarin Panji Gumilang pasti masuk gayung bersambut kan. Setuju Pak Paul. Kita mau melihat angketnya saja. Itu student yang biasanya dari tahun ke tahun, Panji Gumilang itu cuma 750, sekarang meningkat 1030. Ini tandanya apa? Banyak yang simpati. Jadi kalau ini ada perubahan-perubahan paradigma yang baru, orang juga banyak yang dicerdaskan melalui Zoom kita bersama ini. Kita bisa melihat bahwa ya ini harus ada perbaikan di Indonesia. Dan kita juga hati-hati kepada mereka yang quote to quote tadinya bilang sebagai nasionalis yang berani menyuarakan sebenarnya atas nama orang-orang nasional, tapi ya seperti Islah Baswari ya, berubah. Jadi kita ini jadi skeptical. Ya, kita juga hati-hati terhadap itu. Panji Gumilang pun ya kita belum tahu persis itunya. Oh, kita tetap harus hati-hati, bener Pak. Kan begini, bagaimanapun juga sudah ada isu NII, Betul. ya kan? Dan misalnya ada isu NII, bisa juga dia sedang bersih-bersih jejak, dia belum bertobat sungguh-sungguh. Tapi kalau dia bertobat sungguh-sungguh, kita kasih kesempatan dia buat bertobat, ya kan? Cuman bisa Betul, jadi itu hanya pengalihan isu juga cara-caranya Panji Gumilang itu. Jadi kita harus selalu berhati-hati. Juga Setuju tadi sekali, jangan Pak. menggelinjang keenakan juga, hati-hati juga. Satu lagi Setuju, Pak, Pak. hal lain yang Setuju, kita Pak. mesti perhatikan terhadap NII ini sebenarnya kalau menurut teori hukum itu sudah daluarsa Pak. Kejadiannya itu kan mungkin tahun Ya. 2000 Pak, 2001. Oh, jauh Dan sebelumnya ini malah ya mungkin ya. Udah Yang 20 tahun Pak. Aneh Gini, juga Pak. kenapa mesti digedor-gedor sama Ini, Pak. sekarang ini. Saya rasa ya isu politik itu untuk menjegal Andika Perkasa Pak, menurut saya ya Pak ya. Saya pikir ya memang merespon Pak Paul itu kita setuju Pak ya. Kita berhati-hati karena apa? Ini banyak isu yang di belakang daripada pengetahuan kita mungkin ya. Tetapi yang paling penting di sini kan kita dalam perspektif perbandingan di mana kalau negara yang sudah jelas-jelas dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Pancasila merupakan bagian daripada konstitusi kita dibanding dengan Panji Gumilang yang memberikan toleransi misalnya kepada orang-orang lain. Jadi ini kan perbandingan daripada pemikiran kita dalam perspektif lebih baik cara berpikirnya Panji Gumilang, tapi itu pun kita tetap berhati-hati karena ini dalam tahun-tahun politik yang cukup cukup gencar dimainkan. Oleh sebab itu ya kita yang paling penting di sini jangan sampai MUI memberikan order kepada pemerintah ini saja. Jadi ketegasan daripada Presiden Jokowi harus nyatakan MUI itu lembaga masyarakat kok masa mentang-mentang si Ma'ruf Amin yang bekas pentolan dari MUI yang didengarkan oleh Mahfud MD dan juga Menteri Agama. Ini yang kita suarakan. Jadi supaya masyarakat cerdas harus dilawan. Terima kasih Pak.